kemudian menceritakan tentang sirah. Di sini aja. Ya. Menceritakan sirah, kisah perjalanan hidup baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sekarang masjid-masjid, majlis-majlis sedang berlomba-lomba untuk mengadakan acara maulid, untuk membahas tentang perjalanan hidup baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, namun pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab fikih Kifayatul Akhyar yang dikarang oleh Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Namun sebelum kita melanjutkan, saya ada sebuah kisah di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Ada seorang raja yang sangat mengagumi keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia merasa janggal. Bukankah Allah itu adil dan kaya? Tapi mengapa di dunia ini masih ada yang miskin, masih ada yang sakit, masih ada yang susah hidupnya? Bukankah Allah kaya? Bukankah Allah Rahman? Bukankah Allah Rahim? Kenapa Allah tidak membuat semua hambanya di dunia ini kaya, sehat, tidak ada yang tertimpa kesulitan? Kemudian si raja ini bereksperimen. Dia ingin mengetahui hikmah di balik itu semua. Caranya unik. Kata si raja, "Wahai para pengawalku, malam ini cari orang paling miskin yang ada di negara kita." Akhirnya Pak, ditemukanlah orang paling miskin di negara itu yang sedang tidur. Kata raja, "Angkat dia, tapi jangan sampai bangun. Kalian pindahkan ke istana. Rebahkan dia di kasurku, di kasur raja, pemimpin tertinggi di negara ini." Akhirnya seorang miskin itu pun digotong tanpa terbangun. Wallahu a'lam caranya bagaimana. Ceritanya begitu. Digotong, dipindahkan ke istana raja. Di pagi hari ketika seorang miskin ini terbangun, dia disambut oleh pengawal-pengawal raja, termasuk rajanya juga. Mereka sepakat, kompak mengatakan, "Wahai raja, kami selamat pagi. Rakyat sudah menunggumu, fasilitas-fasilitas kerajaan sudah menantimu." Awalnya orang miskin ini gak percaya kalau dia raja. Dia kira itu mimpi, tapi setelah dicubit, oh iya sakit. Berarti bukan mimpi, ini kenyataan. Lalu apa yang terjadi? Ketika si miskin ini mengetahui dirinya adalah seorang raja, maka dia memanfaatkan seluruh fasilitas-fasilitas kerajaan. Semua makanan yang ada dimakan, uang hamburkan, semua fasilitas-fasilitas kerajaan digunakan. Dia tidak memikirkan rakyat, dia tidak memikirkan pengawal, dia tidak memikirkan orang-orang kerajaan. Yang dia pikirkan hanya diri sendiri. Dari situlah si raja sadar bahwa tidak semua orang bisa atau tidak semua orang mampu untuk diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika si raja, disebutnya raja apa nih berarti? Raja palsu ya, apa? Iya, drama raja-rajaan. Ketika seorang miskin ini tidur,
kata raja yang aslinya, pindahkan lagi dia ke rumahnya. Dipindahkan lagi tanpa tidur, di pagi hari si miskin bangun, oh ternyata semalam cuma mimpi. Padahal asli atau mimpi, Pak? Asli itu ya. Itu eksperimen yang dilakukan oleh si raja. Disitulah si raja menyimpulkan bahwa tidak semua orang pantas untuk mendapatkan nikmat Allah. Jadi bukan Allahnya yang pelit, bukan Allahnya yang tidak mau memberi nikmat. Pertanyaan besarnya adalah, apakah si hamba itu pantas untuk diberi nikmat? Contoh orang miskin tadi, ketika dia dijadikan raja, apa yang terjadi? Oh, pesta, euforia, menghambur-hamburkan harta, tidak peduli kepada orang lain. Ya. Tapi ketika harta berada di tangan yang tepat, kerajaan, jabatan berada di tangan yang tepat, maka itu semua akan sangat bermanfaat. Nah, jadi seperti itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Allah itu Rahman, Rahim, kaya. Walillahi khazainus samawati wal. Semua perbendaharaan yang ada di bumi ini semuanya punya Allah. Emas, gunung emas di Papua punya Allah. Uranium yang ada di bawah gunung emas punya Allah. Batu bara milik Allah, minyak bumi milik Allah, kekayaan hutan milik Allah, kekayaan laut milik Allah. Tapi kenapa rakyat Konohanya miskin-miskin? Coba Pak, tafakur. Betul. Bukannya Allah tidak mampu untuk membuat rakyat Konoha semuanya kaya, semuanya berharta, tapi pertanyaannya pantas enggak? Mampu tidak rakyat Konoha untuk dibuat kaya oleh Allah Subhanahu wa taala? Rahman, Rahim, Ghani. Tapi Allah memiliki sifat Al-Hakim, bijaksana. Ada sosial eksperimen di barat. Ada orang yang bawa koper, dalamnya duit 1,5 miliar. Uang itu diberikan kepada seorang gelandangan yang tidurnya di bawah jembatan. Pak, mohon maaf, ini saya punya uang buat Bapak. Terserah mau dipakai apa. Tapi izin, saya mau ngeliput Bapak. Terserah itu dipakai apa. Sosial eksperimen. Akhirnya itu gelandangan ketika mendapatkan uang 1,5 miliar, apa yang dia lakukan? Langsung beli apartemen yang paling mahal. Dia beli mobil. Dia undang semua teman-temannya, setiap malam pesta, setiap malam mabok, setiap malam perempuan. Jadi harta yang diberikan tidak dikelola dengan benar. Akhirnya apa? Akhirnya karena cuman buat pesta-pesta, cuman buat kesenangan dunia, dalam waktu 6 bulan uang 1,5 miliar habis. Ini semakin membuktikan Pak, bahwa tidak semua orang pantas mendapatkan nikmat Allah. Buat Allah ngebuat kita kaya itu gampang, kun fayakun, selesai. Tapi pertanyaannya, apakah kita pantas dijadikan orang kaya, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau pantasnya dijadi pekerja, kata Allah, dah kerja aja. Pantasnya dagang, dagang aja. Pantasnya sakit, iya, bisa jadi Pak. Bisa jadi penyakit itulah yang membuat kita dekat dengan Allah. Bisa jadi kalau sehat nakal. Bisa jadi kalau sehat mainnya nggak di masjid. Bisa jadi kalau sehat circle-nya bukan circle orang soleh. Betul. Terkadang kemiskinan juga baik untuk seseorang. Karena kalau dia kaya, Masya Allah,
Bukan cuma maksiat pribadi, mungkin dia zalim kepada orang lain. Allah Rahman, Rahim, Goni, kaya, semua kekayaan di alam semesta punya Allah. Buat Allah gampang membuat seseorang kaya, membuat negara kaya, membuat seseorang hidupnya sejahtera. Tapi pertanyaannya tadi, pantas atau tidak? Negara kita, negara Indonesia kaya, betul Pak? Sekarang yang dikeluhkan oleh rakyat Indonesia itu apa? Pemerintahan kan? Kita pengen pemerintah yang jujur, kita pengen pemerintah yang bebas korupsi, kita pengen pemerintah yang memiliki integritas dan kompetensi. Rakyat banyak tuntutannya, tapi tidak pernah introspeksi di diri. Masjid kosong, pengajian sepi, ustadz ditinggalkan, ulama bilang haram-haram tidak didengar. Bagaimana Allah akan memberikan pemimpin yang diinginkan, pemimpin yang benar-benar membawa kesejahteraan rakyatnya aja begitu. SDM kita Pak menengah ke bawah kebanyakan. Sungai-sungai yang seharusnya dijaga dikotori, sampah di mana-mana. Betul, Masya Allah. Kita ini nggak mampu menjaga alam ini. Ini hadiah terindah dari Allah. Cuman kitanya yang tidak mampu menjaga. Makanya sampai sekarang Allah tahan terus keberkahannya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Buat Allah gampang membuka keran-keran keberkahan. Buat Allah gampang memberikan kesejahteraan bagi satu penduduk negeri. Cuma penduduk negerinya yang tidak pantas. Andai Pak, andai Allah berikan kita pemerintah yang benar-benar perfect, spiritualnya bagus, sosialnya bagus, pidatonya bagus. Pidato presiden. Andai semua pejabat jujur, negara bersih dari korupsi, tapi kalau kitanya, rakyatnya, SDM-nya masih menengah ke bawah, negara tetap hancur. Bukan hancur sama pejabatnya, hancur sama rakyatnya. Nah, jadi gini artinya kita pantaskan diri dulu, pantaskan dulu diri kita untuk menerima nikmat-nikmat dari Allah. Jangan suka nyalahin pemerintah, jangan suka menyalahkan keadaan, sementara kita lupa untuk menyalahkan diri sendiri. Itu cerita yang ada di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Itu relate banget dengan keadaan kita Pak ya. Makanya kita harus banyak tafakur, banyak introspeksi di diri. Baiklah hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah. Sekarang kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab apa Pak? Kita ini ngaji kitab apa? Kifayatul Akhyar. Apa Kifayatul Akhyar ini? Ilmu apa? Ilmu fikih. Bapak kalau pengen ngaji tafsir bisa hadir di Al-Muhajirin Kancil. Sebulan sekali, kadang sesempatnya saya juga. Saya buka tafsir ahkam di sana yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ali As-Sobuni. Kalau pengen dengar kajian hadis bisa hadir di Babul Huda, Nurul Huda 1 bulan sekali, Bulughul Maram, Al-Mujahidin Rawalintah 1 bulan sekali, At-Targhib wa Tarhib. Kalau pengen ngaji tasawuf bisa di rumah setiap malam Selasa, 2 minggu sekali di rumah, 2 minggu sekali di rumah Pak Haji Salim.
ngaji kitab Al-Hikam, atau kitab tasawuf yang lainnya, Risalatul Muawanah malam Kamis di Baitul Mukmin, atau Risalatul Mudzakarah sebulan 2 kali di Miftahul Hidayah Tanah Baru, ya. Nah itu biar kajian kita ini berwarna, ada tafsirnya, ada hadisnya, ada fikihnya, ada tasawufnya. Nah sekarang kita ngaji fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal miqatul makani wa huwa alladhi dzakarahu syekh. Fasyakhsu imma maqiyun aw ghairuhu. Fal maqi ay al muqim biha. Sawa'un kana min ahliha aw min ghairihim. Famiqatuhu nafsu Makkata alar rajih. Wa qila Makkatu wasairul haram. Fa'alal adhar law ahrama min khariji Makkata walau fil haram faqad asa'a. Wa alaihi damun lita'addihi in lam ya'ud ilaihi litu'addihi in lam ya'ud ilaihi. Wa ihramul makki min babi darihi afdal. Wa amma ghairul muqim bi Makkah fa in kana manziluhu baina Makkata wal mawaqiti syar'iyyah famiqatuhul qaryatil lati al-qaryatul lati yaskunuha wal mahallatul lati yanziluha al-badawi wa in kana manziluhu wara al-mawaqit famiqatuhu al-miqatul ladzi yamurru alaihi titik. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih membahas tentang miqat. Kira-kira masih ingat gak Bapak Ibu, miqat bahasa Indonesianya apa? Batas. Batas untuk haji dan batas untuk umroh terbagi menjadi 2. Ada batas waktu dan ada batas tempat. Batas waktu disebut dengan al-miqat az-zamani. Miqat zamani kalau kita istilahkan, Bang. Itu batas waktu. Adapun batas tempat adalah al-miqat al-makani, batas tempat. Ya. Nah, batas waktu untuk berhaji itu hanya di 3 bulan. Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 awal Dzulhijjah. Bulan Syawal full 1 bulan, boleh ihram haji. Bulan Dzulqa'dah full 1 bulan, boleh ihram haji. Bulan Dzulhijjah hanya 10 hari saja, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Selain di waktu-waktu yang tadi disebutkan, seseorang tidak boleh berihram haji. Ada orang yang ihram di bulan Ramadan, saya niat ihram haji karena Allah Ta'ala, nawaitu al-hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Tidak sah ihramnya. Kenapa? Karena di luar batas waktu. Jadi haji itu ditentukan waktu ihramnya, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 awal Dzulhijjah. Beda sama umroh. Kalau umroh mikotnya bebas. Mau umroh di bulan Ramadan, afdol. Umroh di bulan Ramadan seolah-olah berhaji di musim haji, itu pahala. Mau umroh di bulan Syawal, masih ada umroh nggak, Pak? Gimana Pak Haji Rizal? Ada ya? Iya. Bulan Dzulhijjah masih ada. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah ada nggak? Paling kalau haji udah pada pulang ya.
Haji dah baru pulang, baru yang umroh boleh berangkat. Umroh tidak ada waktunya, bebas. Beda tadi dengan haji. Ya. Makanya kalau ditanya haji umroh mana yang harus didahulukan Pak Ustadz? Ya haji. Karena memang haji itu sebuah kewajiban yang tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang kewajibannya. Sementara umroh, para ulama beda pendapat. Apakah umroh itu wajib atau tidak? Ibnu Ruslan mengatakan al-hajju fardun wa kadaka umroh. Haji itu wajib, begitu pula umroh. Cuman di dalam fikih Syafi'i ada lafaz-lafaz yang harus diperhatikan. Kadzalika itu mengindikasikan ada perbedaan pendapat. Begitu pula sudah kita jelaskan sebelumnya, ada orang nanya, Pak Ustadz, saya pengen kurban, tapi juga pengen akikah. Cuman kambingnya satu. Ini kira-kira apa yang didahulukan? Kurban atau akikah? Saya lihat dulu. Saya bilang, lihat dulu. Kalau waktunya sudah dekat dengan kurban, maka dahulukan kurban. Tapi kalau masih jauh dengan kurban, maka dahulukan akikah. Kenapa? Karena kurban itu waktunya terbatas. Hanya 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13 Dzul. Di selain 4 hari tidak boleh kurban. Adapun akikah boleh kapan saja. Maka di dalam kaidah fikih disebutkan ibadah yang waktunya sempit harus didahulukan daripada ibadah yang waktunya luas. Sama seperti haji dan umroh. Haji mikot zamaninya atau batas waktunya sempit. Sementara umroh batas waktunya luas. Insya Allah paham Bapak Ibu yang dimaksud dengan mikot zamani. Mikot zamani, al-miqatul zamaniyu. Bahasa Indonesianya tadi apa? Batas waktu. Yang kedua, haji memiliki batas tempat. Tidak sembarang orang ihram haji. Ihram di Cikarang. Ihram di Soekarno-Hatta. Ihram di mana lagi Pak? Nama-nama bandara di Indonesia. Yang di Subang apa ya Subang? Kertajati. Apakah boleh? Kata para ulama, ihram haji itu ditentukan. Ya. Nah, sebelum menyebutkan ihram haji, Syekh Taqiyuddin Al-Hisni merinci dulu. Terkadang ada orang yang pengen haji dan dia sudah ada di dalam kota Makkah. Dan terkadang ada orang pengen haji, dia masih di luar kota Makkah. Itu beda mikot makaninya, beda batasan tempatnya. Orang yang ingin haji sementara dia sudah berada di dalam Makkah, maka kata Syekh Taqiyuddin Al-Hisni, ihramnya adalah di hotel tempat dia menginap. Misalkan tanggal 8 Zulhijjah sudah waktunya untuk melaksanakan ibadah haji, ya sudah, pakai ihramnya di Mekah, artinya di masing-masing hotel tempat dia tinggal. Ya, nanti setelah pakai pakaian ihram, mandi dulu tuh, mandi yang wangi, yang bersih. Setelah itu dia pakai ihram. Ya. Nah, nanti setelah pakai ihram kumpul di lobi, dipimpin sama pembimbing hajinya. Ayo kita sama-sama niat. Bismillahirrahmanirrahim. Diikutin sama jamaah. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saya niat berihram untuk melaksanakan haji karena Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Masya Allah, ruhaniyah kita tergugah ketika itu Pak. Orang yang gak pernah khusyuk di dalam sholatnya pun, tapi ketika haji pasti khusyuk. Orang yang ketika baca Qur'annya gak pernah nangis, ketika dengar labbaik Allah, apalagi di Mekah, nangis dia Pak. Masya Allah. Makanya ibadah haji
adalah ibadah yang sangat istimewa. Bukan istimewa tempatnya, gurun pasir itu Pak. Bukan istimewa kotanya, gunung batu Mekah itu. Tapi istimewa di dalam hati kita. Itu tempat bisa menghidupkan ruh kita Pak. Ingat dengan dosa, sang pendosa ingat dosa. Orang soleh rindu sama Rasul, sama Allah. Syekh Walid Al-A'zami, pengarang kitab Ar-Rasul fi Qulubi Ashabihi, Rasul di hati para sahabatnya. Ada 99 kisah tentang Rasul dan sahabat Pak. Saya punya kitabnya. Beliau alasan mengarang kitab itu, mengarang kitab bagaimana sih kisah-kisah sahabat dengan Nabi, kisah yang penuh cinta, kisah yang penuh dengan linang air mata. Ditulis oleh beliau 99 kisah. Ada kitab bahasa Arabnya Mas saya. Cuman coba Bapak cari bahasa Indonesianya, barangkali ada. Catat nama bukunya, Rasul di Hati Para Sahabatnya. Karangan Syekh Walid Al-A'zami. Beli di Shopee, Tokopedia, apalagi Lazada, apalagi Aku Laku. Wah jangan itu. Mau ngeredit. Jadi seperti itu, cari. Di bulan Maulid ini kita fokuskan pembacaan kita terhadap sirah baginda Nabi besar Muhammad, terhadap kisah-kisah beliau. Bapak sukanya kisah-kisah pendek, baca buku itu. Bapak sukanya kisah yang sistematis, dari mulai Nabi lahir, Nabi dewasa, Nabi dakwah, Nabi meninggal. Ada namanya kitab Ar-Rahiqul Maktum yang dikarang oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Itu sudah banyak terjemahannya. Jadi kisah Nabi itu Pak, ada yang sistematis dari mulai beliau lahir sampai wafat. Ada yang cuma penggalan-penggalan kisah saja. Ya, seperti tadi, kisah-kisah yang membuat kita akan berlinang air mata ketika membacanya, Pak. Ya. Ar-Rasul fi Qulubi Ashabi. Rasul di hati para sahabatnya. Ya, cari tuh kitab, Pak. Mumpung masih bulan Maul. Tanggal berapa tadi? 8 ya. Tuh masih ada 22 atau 21 hari lagi untuk kita lebih mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ngandelin maulid Pak, jangan ngandelin maulid. Karena terkadang Ustadz maulid juga nggak cerita Nabi, cuman nyanyi-nyanyi, cuman ngelucu, dosa itu panitia. Nih ada panitia, hati-hati. Jangan sampai ngundang, jangan sampai salah ngundang penceramah. Acara maulid yang seharusnya penceramah bercerita tentang Nabi, ini penceramahnya cuman apa ya? Ya nyanyi-nyanyi lah ya, nyanyi-nyanyi. Kadang penceramah nyanyi India. Ada ibu-ibu majelis taklim ngadain maulid di masjid, yang diundang Ustadz India tuh yang orang Karawang, pakai organ dia kalau ceramah, ada nyanyinya. Jangan disebut namanya. Melanggar kode etik. Masya Allah. Habis gitu saya omelin Pak jamaahnya, Bu, kalau mau ngundang Ustadz tukang nyanyi, maulidnya jangan di masjid, bikin konser sendiri di luar, di lapangan, panggung sendiri. Kalau di masjid khusus kita cerita Nabi, kita membahas akhirat, kita membahas sifat-sifat Allah. Jangan dikotori dengan organ-organ, apalagi sampai ada saweran-sawerannya. Tuh, Pak, seperti itu ya, hati-hati. Itu uang patungan dari apa? Dari jamaah, amanah. Jangan sampai uang itu kita salah gunakan. Kemarin saya hadir maulid, saya penceramah pertama karena guru di situ. Saya nggak tahu ibu-ibu ngundang siapa. Ngundang artis India.
Saya dengerin ini intinya apa, cerita nabinya apa, sholawatan, terus sholawatan dikit-dikit, sholawatan masih mending lah itu ya sholawatan. Tapi nyanyi mulu, Pak, nyanyi. Paling pidatonya kalau dikumpulin cuma 10 menit itu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau kita ngandelin maulid, terkadang ustadznya juga tidak menceritakan tentang Nabi. Beli bukunya, baca sendiri, Pak. Mumpung di bulan Maulid Nabi. Nah, Syekh Walid Al-Aldami itu selalu membayangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau tawaf di depan Ka'bah, beliau itu membayangkan bagaimana para sahabat di zaman dulu melakukan tawaf bersama baginda Nabi besar Muhammad. Sekarang kita tawaf di sekitar Ka'bah tanpa kehadiran Nabi saja, itu rasanya luar biasa, Pak. Batin kita itu serasa apa? Terpuaskan. Spiritual kita itu terisi, padahal tanpa Nabi. Syekh Walid membayangkan bagaimana kalau kita umroh sama Nabi, haji dengan Nabi. Begitu sholat di belakang imam Masjidil Haram, beliau membayangkan bagaimana kalau yang menjadi imam sholatnya adalah Nabi. Ketika ziarah ke Nabi, orang-orang banyak yang ziarah, beliau membayangkan bagaimana dulu orang-orang bergerombol mendatangi Nabi semata-mata untuk bersyahadat kepada Nabi. Idza jaa nasrullahi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia setelah Fathu Makkah datang berbondong-bondong, bersuku-suku hanya untuk menghadap Nabi dan bersyahadat. Mencucur, Pak, air mata, Pak. Masya Allah. Ya. Nah, begitu pula dengan kita, Pak. Coba kita kalau sholat, bayangin, ya Allah, andai bisa sholat di belakang Nabi. Kita lagi baca Quran, andai kita lagi tadarus sama Nabi, andai kita deket sama Nabi, kayaknya hidup itu gak bakal jadi masalah, Pak. Betul ya? Sahabat, Pak, gimana gak keras hidupnya. Di Mekah itu susah makan. Di Mekah itu masih hukum riba ketika itu. Keras kehidupan di Mekah. Permusuhan, penindasan, ancaman. Susah Pak hidup di Mekah. Tapi sahabat itu enjoy aja. Kenapa? Ada Nabi. Penguat spiritual, penguat ruh. Makanya sahabat itu hidupnya enak-enak aja. Kenapa? Ada Bayangkan, Pak, kalau kita hidup di masa ini dan di masa ini ada Nabi Muhammad. Kayaknya enak hidup kita, Pak. Gak bakal kita dibebani dengan kehidupan dunia ini. Gak bakal kita pusing sama dunia ini. Kenapa? Ada obat hati. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi seperti itu ya. Ketika kita haji, ketika kita umroh, Masya Allah, orang yang di Indonesia-nya banyak dosa, di sana mencucurkan air mata, gak pernah khusyuk dalam sholat, di sana nangis, Pak. Luar biasa itu Mekah. Makanya saya tanya pada orang-orang yang pernah mengunjungi beberapa negara, ke Prancis udah, Jerman udah, Singapura apalagi, ngelengkah doang Singapura mah. Semua negara indah dia kunjungi, termasuk Mekah, Madinah. Saya tanya, dari sekian banyak negara, mana yang Bapak rindukan untuk kembali? Demi Allah, tak. Tidak ada negara tempat yang ingin saya balik lagi kecuali Mekah, Madinah. Yang lain sekali kita datang udah sekedar tahu, tapi Mekah, Madinah selalu dirindukan. Ini luar biasa, Pak ya. Makanya doa bapak, ibu sekarang itu yang belum haji minta haji sama Allah. Ya, yang belum umroh, ya Allah, kalau enggak ke tanah suci, kalau enggak haji minal umroh. Kalau enggak ke tanah suci Mekah, minimal ke tanah Abang. Tanah Abang kuat banget itu, Pak, masih hidup sampai sekarang. Giant udah mati, Giant, Pak. Giant udah mati sama Shopee. Tanah Abang kuat banget, luar biasa.
Sama kayak Bluebird Pak, hebat Bluebird itu ya manajemen keuangannya. Bertahan loh sampai sekarang. Padahal sempat anjlok sekali itu sama ojol-ojolan, betul. Dulu orang keluar perusahaan resign, padahal udah apa? Manajer resign, cuman gara-gara pengen apa? Ngojek Pak, Masya Allah. Dulu ojek online penghasilan sebulan 15 juta bisa. Sekarang ambruk Pak. Semua driver ojol ngadu Pak Ustadz. Susah. Itulah dunia. Wadil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dunia itu seperti roda yang berputar, yang di atas bisa jadi satu saat di bawah. Dan yang di bawah tidak akan selamanya di bawah. Maka nggak usah sedih, nggak usah cemas, nggak usah khawatir. Dunia selalu berputar. Selama kita mau berikhtiar, pasti yang sekarang kita di bawah akan berada di atas. Yang di bawah jangan cemas, jangan sedih. Yang lagi di atas jangan Itu pesannya. Kata Syekh, siapa tadi? Syekh Taqiyuddin Al-Hisni. Orang yang berada di dalam Mekah, mikotnya dari Mekah. Ihram, niat, langsung ke Mina. Kemana lagi? Arafah, kembali ke Muzdalifah, Mina untuk melontar. Kemudian tawaf ifadah, cukur, tinggal mabit di Mina. Ini sudah kita visualisasikan Pak ya sebelumnya. Itu orang yang berada di Mekah. Lalu bagaimana yang di luar Mekah ingin haji? Yang di luar Mekah ingin umroh, mikotnya di mana? Insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya karena bakso gepeng sudah menunggu. Insya Allah kita doakan Pak Haji Nanang Pak. Ini baru pulang umroh. Tanya Pak Haji Nanang, Pak Haji pengen baik lagi nggak? Pengen baik lagi nggak? Pengen pasti Pak. Luar biasa ya. Masya Allah Mekah, Madinah. Kalau bisa, kalau berani, Bapak Ibu doa, ya Allah, matikanlah aku di Mekah. Yang nyolatin imam Masjidil Haram, ribuan bahkan jutaan umat, gimana nggak surga Pak? Betul ya? Cuman gitu, anak cucu kalau mau ziarah udah. Gimana ziarahnya nih? Makam bapak kita di mana? Mak kita di Mekah, Masya Allah. Di Mekah setiap berapa tahun sekali ganti pemain. Jenazah yang udah hancur dimasukin jenazah baru, hilang kuburan kita udah. Kecuali kuburan para ulama dijaga sama pemerintah. Orang biasa kayak kita udah hilang aja. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat disampaikan. Kita doakan Pak Haji Nanang dan donatur-donatur kita yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan umur yang panjang, berikan badan yang sehat, diberikan keberkahan dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya mahmanna kulli makhif yassir alaina asir fataysirul alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaj ilal bayan wat tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir wa khabir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.